itu kan cuma sugesti. Mungkin Anda sering mendengar kata-kata seperti itu. Apa sebenarnya sugesti itu? Mengapa sering diremehkan dengan kata cuma? Kejadian yang mereka labeli sugesti seolah hanya terjadi secara kebetulan. Apakah memang benar kebetulan? Tidak, kawan. Itu tidak terjadi secara kebetulan. Yang Anda sebut cuma sugesti memiliki mekanisme tersendiri di dalam sistem yang ada di dalam diri Anda. Mari kita cermati sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang pakar biologi sel. Penelitian yang mampu membalikkan anggapan-anggapan bahwa sesuatu yang berpikir selain manusia dianggap takhayul belaka, bahkan dianggap klenik atau pengikut aliran animis dinamis. Mari kita lihat penelitian yang dilakukan oleh Mr. Bruce H. Lipton, PhD, yang dituangkannya dalam bukunya yang berjudul The Biology of Belief. Penelitian ini dilakukan pada sebuah sel endotel yang diklon, yaitu sel yang melapisi pembuluh darah. Penelitian dilakukan untuk mengetahui perilaku sel ketika menghadapi sinyal lingkungan, yaitu sinyal histamin dan adrenalin. Histamin adalah sinyal lokal dari sel untuk melindungi dirinya dari bahaya. Sedangkan adrenalin adalah sinyal yang berasal dari sistem saraf pusat suatu organisme. Penelitian dilakukan pada tombol persepsi membran yang mengendalikan perubahan perilaku sel dari perilaku yang satu ke perilaku yang lainnya. Tombol utama yang diteliti adalah reseptor protein yang merespon histamin, yaitu molekul yang digunakan oleh tubuh untuk memberikan sinyal tanda bahaya. Ada dua tombol yang merespon histamin yang sama, yaitu H1 dan H2. H1 memberikan respon perlindungan seperti menghindar dari racun. H2 memberikan respon pertumbuhan seperti reaksi sel mendekati makanan. Kemudian penelitian juga dilakukan pada reseptor protein yang merespon adrenalin. Adrenalin juga molekul yang digunakan tubuh untuk memberikan sinyal tanda bahaya. Di sini juga ada dua tombol yang merespon adrenalin, yaitu alfa dan beta. Alfa memberikan respon perlindungan dan beta memberikan respon pertumbuhan. Pertanyaannya adalah, ketika histamin sebagai sinyal lokal diberikan bersamaan dengan adrenalin sebagai sinyal pusat, sinyal lingkungan mana yang akan direspon oleh sel? Penelitian ini menunjukkan bahwa sel adrenalin yang dilepaskan oleh sistem syaraf pusat mengalahkan sinyal histamin yang dihasilkan secara lokal. Analoginya begini,
apabila ada perintah dari atasan langsung dan ada lagi perintah dari atasan yang lebih tinggi, tentu perintah dari atasan yang lebih tinggi itu yang akan diikuti, karena atasan yang lebih tinggi memiliki otorita yang lebih tinggi. Jadi dari penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sinyal adrenalin memiliki otorita yang lebih tinggi dibanding sinyal histamin. Berarti pikiran yang bertindak melalui sistem saraf pusat menghasilkan adrenalin mengalahkan sinyal sel lokal yang bertindak melalui sel histamin lokal, sehingga pikiran memiliki pengaruh terhadap biologi sel. Implikasinya adalah pikiran bisa mempengaruhi tubuh, performa, dan kesehatan Anda. Dalam berbagai kasus, keyakinan seseorang juga terbukti menyembuhkan. Intervensi bawah sadar seseorang melalui hipnosis bahkan terbukti menyembuhkan penyakit turunan akibat genetik seperti iktionis kongenital yang mematikan. Penyembuhan penyakit ini dengan hipnosis dilakukan oleh Albert Mason, seorang fisikawan muda yang dimuat dalam British Medical Journal pada tahun 1952. Karena kekuatan keyakinan itu begitu dahsyat pada kesehatan, ya, maka jika kita punya teman atau saudara yang sedang sakit, maka lebih baik Anda menanamkan ide dalam pikirannya bahwa kondisi kesehatannya terlihat sedang mengalami perbaikan. Apapun simptom yang muncul dalam tubuhnya, katakan bahwa simptom itu adalah wujud dari usaha tubuh untuk melakukan perbaikan dan penyembuhan. Dan yang paling penting, pertahankan pikiran kita selalu dalam posisi positive feeling untuk mendapatkan peluang kesehatan yang lebih baik. Semoga bermanfaat.